Nah, itu saya yang mau ngomong. Ya. Ini pelajaran Pak Pada itu pasti tahu. Ya. Desolen. Ingat? Pasti ingat lah teman-teman dosen pasti jelas semuanya. Sorry. Kuliah filsafat logika. Desolen. Apa itu desolen? Yang seharusnya, idealnya, jase yang terjadi kenyataannya. Oke, jadi kalau menemukan sesuatu yang seharusnya begini, kenyataannya begini, ya, sama dengan coret, itulah masalah. Harusnya dosen mengajar dengan bagus, komunikasinya bagus, ya, gampang dia mengerti, jelas, runtut, sistematis. Desolen kan, idealnya kan, gitu kan. Nah, ini ada dosen. Jelas ngomong. Ya. Ya. Saya mau tunjukin videonya cuma sampai selesai. Ini contoh banget. Saya baru nemu, saya nemu. Moga-moga nggak hilang. Saya nggak di sini. Gak jadi. Balik lagi ke tadi. Begitu fakta yang kita temukan tidak seperti yang seharusnya, tidak seperti yang kita harapkan, itulah masalah. Dan ini banyak sekali di sekeliling kita. Ya. Di setiap kali kita menghadap ada masalah. Jadi Pak pada itu kemarin memperagakan, ya sana ada benda-benda yang bisa diilustrasikan. Sama sebenarnya, dimanapun kita berada selalu ada masalah. Misalnya malam harusnya kita makan malam, ada makanan, masalah nggak? Masalah. Kalau di rumah itu bisa bikin perkawinan jadi gak harmonis tuh. Tapi ketawanya agak. Sepele nggak? Nah, kalau sudah ada masalah, menarik nggak kalau ditulis? Menarik. Karena kalau kita melihat masalah ada perasaan gregetan, harusnya begini gitu. Nah kalau kita bisa ngomong harusnya, berarti kita bisa menulis, ya, itu bisa dibuktikan nanti. Nah, pola yang ingin saya tawarkan kepada Anda adalah ketika Anda menulis, entah itu artikel, entah itu buku, Anda bisa menggunakan pola yang disebut pola MAS, ya. Ada masalah, ada analisis di bagian tengahnya, kemudian ada solusi atau kesimpulan. Ini cara yang paling basic dalam menulis. Ya. Masalah bisa dirumuskan dengan banyak cara. Anda ngobrol gini, ya, tanya jawab itu. Nah, di situ tergambar masalahnya. Sudah mulai muncul. Anda rujuk pada satu berita. Seorang wakil kepala sekolah mencabuli anak didiknya. Masalah nggak? Masalah. Sudah bagus buat intro sebuah tulisan. Anda lihat foto wartawan dikebukin waktu di kecelakaan pesawat AU di Jalur Palembang bagaimana? Masalah nggak? Masalah. Nah, tahap berikutnya adalah pada saat menulis Anda harus menganalisis itu. Analisis macam-macam caranya. Satu, Anda bisa pakai pendekatan akademik, pakai teori. Ini ada wakil kepala sekolah cabulin siswanya, pakai teori apa ya? Membahas itu. Teori perilaku yang menyimpang. Oke, apa lagi? Pakai dalil-dalil agama juga bisa. Kalau kita memposisikan diri sebagai pendakwa, kegagalan pendidikan. Kalau kita pakai teori-teori ini, nah macam-macam, ya. Nah, kalau nggak ada teori, apa yang bisa kita pakai?
our logic, logika kita sendiri. Ya. Common sense kita bisa. Ya kalau nggak ada teorinya nggak mau nulis ya. Itu udah peristiwanya udah kayak gitu, masa kita ya udah kita lihat aja nggak usah tulis apa teorinya. Nah, oke, pakai common sense bisa. Pakai pendapat pakar, belum teori kan, pendapat pakar. Ya, menurut Profesor Irawan Sartono begini, menurut psikolog Clara Kriswanto begini, menurut Sonia Wibisono begini. Habis itu jangan berhenti di situ. Menurut saya kira-kira begini loh masalahnya. Nah, itu baru Anda memberi pembobotan dari sisi Anda sendiri. Kalau nggak ada pendapat pakar, saya udah nggak baca buku, nggak buka internet, gimana nulisnya? Pengamatan, pakai mata sendiri. Anda ngamatin perilaku di sekolah gimana? Anda dengar-dengar mungkin sana sini, ada sih perilaku gitu. Nah, Anda olah sendiri. Ya, jadi hasil observasi Anda, pengamatan Anda di lapangan itu juga memenuhi syarat-syarat untuk penulisan yang bersifat analitis. Oke, nah di situ ada juga kan konsep-konsep segala macam. Anda bisa menggunakan konsep-konsep yang banyak sekali kita bisa temukan di internet. Anda bisa jadi semacam ya pemanis lah. Tapi yang saya utamakan sebenarnya kalau Anda menulis seperti ini adalah logik Anda sendiri. Karena justru yang ditunggu adalah itu. Kalau Anda cuma menulis pendapatnya profesor ini, Anda hanya mengulang. Sehingga bobotnya ya itu kalau di lomba-lomba kurang. Walaupun itu dibutuhkan, ada teori ini. Tapi kalau Anda nggak memberikan sesuatu yang lebih di situ, nilainya kurang. Nah, ini pendapat teman yang suka menang di lomba, dan kebetulan saya pernah jadi juri juga di lomba di situ. Nah, bagian yang ketiga adalah Anda berpikir solusi. Jadi Anda sudah bisa merumuskan masalahnya. Anda sudah bisa menganalisis, ya kan? Sebabnya ini loh, faktornya ini, datanya ini, kasusnya ini. Sudah mengeluarkan pertanyaan atau masalah, sudah menganalisis. Kewajiban Anda berikutnya apa? Memberikan solusi, memberikan penyimpulan, jawaban. Nah, pola ini saya adopsi dari dosen saya, Pak Cornelis B. Cuma dia nggak ngomong persis kayak gini. Waktu itu kami sering dapat banyak sekali tugas membuat paper. Nah, dia menyinggung hal yang kira-kira semacam ini, cuma nggak apa? Ya sejelas inilah. Masih nangkep, oh, yang dimau oleh sebuah paper cuma gitu. Dan begitu ini saya ikuti, saya nggak pernah nggak dapat A di paper. Jelas logikanya kan runtut. Makanya kalau nggak ada masalah, Anda pasti bingung mau bahas apa. Ya nggak? Oh, semua baik-baik saja. Mau dibahas. Ya, kalau semua baik-baik aja, ya, kurang gregetnya. Itu kenapa setiap surat pembaca yang isinya protes menarik. Kenapa? Dia langsung ngomongin masalahnya. Ya, kemarin saya baca penumpang taksi Bluebird. Kalau di Jakarta Bluebird itu udah merek yang brand equity-nya luar biasa, pamornya gila-gilaan, orang sangat fanatik. Nah, ini seorang bapak sama seorang istrinya yang agak tua sama anak kecil diturunkan di tengah jalan pas kondisi hujan deras. Ngamuk. Dijelaskan detailnya deh. Dan cuma di web. Wah, kalau dilihat kan orang search Bluebird, setiap kata Bluebird itu pasti muncul surat protes. Dan kadang-kadang seperti itu perilakunya. Oke, sampai di sini Anda menangkap tentang pola MAS, menulis dengan pola mengemukakan masalahnya, kemudian menganalisis dan memberikan solusi atau jawaban. Ada pertanyaan dulu? Belum bisa lanjut? Ini kalau untuk teman-teman akademisi enak nulis pakai kayak ini. Dan kalau Anda nulis di kolom-kolom di media massa, kalau menggunakan unsur ini pasti ada gregetnya. Editor tahu, oh orang ini menguasai masalah.
Tapi Anda juga sering mendapati kolom opini di hampir sepanjang tulisan dia cuma ngomongin masalah. Ada solusi. Dan kadang-kadang hampir nggak ada analisisnya. Atau pure analisis masalah. Ya nggak ada solusinya. Kenapa? Akademisi ada gengsi begini. Kalau dia belum nyaman dengan solusi, dia nggak sampaikan itu. Kenapa? Dibabat habis nih. Kenapa? Akademisi lawannya kritikus. Teman-teman sesama gitu. Kalau Anda lihat di Kompas kan sering ada perang opini. Ngomong gini dibantah gini. Buat yang nggak tahan dikritik kan bandrolnya kayak gitu. Makanya suka saya lihat ya kadang-kadang tulisan-tulisan kayak gitu banyak yang dia kayak menyembunyikan solusi, dia cuma menutup dengan itulah yang harus kita cari jawabannya. Sebel kan? Saya kalau baca tulisan terus terang, saya lihat masalahnya apa, saya nikmati analisnya dan saya ingin tahu jawabannya itu apa. Itu yang saya tunggu-tunggu. Kalau sudah kayak gitu, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Itu ngeles ya. Oke, mumpung masih pagi, ini jenis tulisan yang relatif lebih sulit dibanding tulisan-tulisan yang lain. Mumpung masih pagi, saya ajak Anda untuk latihan untuk mencoba pola ini. Ya, Anda ambil salah satu item di outline Anda, buku Anda ketemu nggak satu item, satu poin yang bobot masalahnya cukup kuat dan Anda bisa tulis dengan pola seperti ini. Anda lihat dulu. Kalau nggak, Anda bisa munculkan satu topik sendiri. Masalah yang Anda lihat, kemudian Anda bisa tulis pakai ini. Yang terpenting adalah di sini kita latihan menulis dengan pola seperti ini. Apa? Sudah mengawali tulisan. Cari poin yang lain. Jadi kita latihan, baru Anda pegang laptop semua. Nah, hari ini kita bisa lihat seberapa produktif Anda untuk mengukur kemampuan Anda juga. Buat Anda sendiri loh ya. Anda pilih dulu bagian dari outline Anda yang bisa Anda kupas. Anda lihat masalahnya. Sekali lagi, jangan terpaku pada teori. Anda bisa bahas dengan logik Anda sendiri. Kita ambil contoh misalnya untuk Mas Hendri, ada poin yang menarik. Ada, yaitu di sini 3 cara seseorang menghadapi emosi. Nah, masalahnya apa? Bagaimana cara menghadapi emosi? Ya kan, perumusannya. Dia sudah punya solusi sebenarnya. Ada 3 cara kan. Nah, tinggal kita tunggu pembahasannya seperti apa, analisisnya seperti apa. Kalau di analisis itu Anda nanti bisa cantumkan contoh-contoh real, hasil observasi Anda, hasil pengamatan Anda sehari-hari, atau hasil pengalaman Anda menangani klien, menangani siswa, menangani